Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hamdani dengan nomor NIM 12370101079. Di penugasan video kali ini saya ingin menjelaskan pengerjaan di halaman 337 buku Howard Carton exercise 6.3 nomor soal nomor 43. Di sini diberikan sebuah definisi hasil kali dalam integral dengan batas bawah 0, batas atasnya 1, Wx dikali Qx dx. Nah, terapkan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasi basis standar dari 1x dan x kuadrat ke dalam basis yang ortogonal. Nah, cara yang pertama kita carilah sebuah basis yang ortogonal dengan melakukan proses Gram-Schmidt. Oke. Di sini kita mencari dulu I1-nya. I1 itu sama dengan U1. Nah, di sini udah ada U1. Berarti kita tulis 1. Kita dapat I1 sama dengan 1. Selanjutnya kita mau mencari I2. I2 kita tulis dulu rumusnya, yaitu U2 dikurangi hasil kali dalam dari U2 sama I1 bagi panjang I1 dikuadratkan dan dikali I1. Nah, kita masukin. Sebelum kita memasukkan nilainya, ada yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu hasil kali dalam antara U2 sama I1. Kita cari terlebih dahulu. U2 itu bernilai X dan I1 itu adalah 1. Nah, menurut definisi soal yang diberikan, hasil perkalian dalamnya itu melakukan sebuah pengintegralan. Kita coba lakukan sebuah pengintegralan dari X-nya adalah X dan Q-nya adalah 1x kali 1. Nah, integral dari X itu setengah X kuadrat dengan batas 0 sama 1. Kita coba cari nilainya, masukkan dulu batas atas 1 dikuadratkan 1 dikurangi 0. Nah, didapat hasilnya adalah setengah. Oke, kita didapat hasil dari perkalian dalam U2 sama I1 adalah setengah. Selanjutnya panjang yang ini kita cari juga. I1 dikuadratkan berarti karena di sini akar dikuadratkan berarti hilang dan menjadi perkalian dalam I1 sama dirinya sendiri. Lakukan hal yang sama, yaitu integral dari 1 dikali 1 ya 1. Nah, integral dari 1 yaitu X dengan batas 1 0. Berarti hasilnya di sini adalah 1 karena 1 dikurangi 0 itu 1. Nah, kita udah dapat nih nilai-nilainya. Kita coba tulis di atas. Di 2 nya adalah X dikurangi hasil kali dalamnya yaitu setengah per 1 karena 1/2 dibagi 1 dan kita langsung tulis saja 1/2 dikali sama I1 apa? I1 tetap 1. Nah, ini yang sini lah. Jadi kita di 2 didapat X dikurangi setengah. Nah, kita ada dapat hasilnya I2 yaitu X dikurangi 1/2. Nah, kita sudah mendapat nilai dari I2 yaitu X dikurangi 1/2. Selanjutnya kita harus mencari nilai I3. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumus dari I3 itu sendiri, yaitu I3 dikurangi hasil kali dalam dari U3 dengan I1 dibagi panjang I1 tetapi dikuadratkan dan dikali I1. Selanjutnya dikurangi dengan hasil kali dalam U3
2 per B2 dikuadratkan kali B2. Nah, di sini prosesnya agak panjang karena kita harus mencari beberapa kali dari definisi hasil kali dalam itu sendiri. Kita cari hasil kali dalam dari U3 sama B1. Nah, U3 itu adalah X kuadrat dan B1 nya yaitu 1. Kita masukkan ke dalam definisi hasil kali dalam yang ada di soal. Ini integral dengan batas 0 batas angka 1 X kuadrat dikali 1 X kuadrat X. Integralkan itu 1 per 3 sama 3 pembatasnya. Nah, kita masukkan sini, kita lakukan cepat aja ya, kontribusi 1 per 3. Nah, oke, selanjutnya kita harus mencari panjang dari B1 dikuadratkan. Nah, B1 ini dikuadratkan kan akarnya menjadi hilang karena sudah dikuadratkan, berarti tersisa hasil kali dalam B1 dengan dirinya sendiri, yaitu 1 dengan 1. Sama kita lakukan juga integral 1 X. Nah, integral dari 1 yaitu X ya, dengan batas atas 1 batas bawah 0 yaitu 1. Selanjutnya kita cari nilai dari hasil kali dalam U3 dengan B2. U3 itu tadi nilainya X kuadrat. Nah, V2 ini X ini 1 per 2. Ini namanya pertanyaan 0,1 ini X kuadrat. Nah, dikali dengan X berarti 1 per 2 X. Nah, ini bisa kita kali masuk terlebih, ini kita bisa kali masuk terlebih dahulu. Jadi X pangkat 3 dikurangi dengan 1 per 2 X kuadrat, baru kita integralkan. Coba integralkan, yang ini menjadi 1 per 4 kurangi, yang ini turun, ditambah 1 per 3 dikali 1 per 2 berapa? X pangkat 3 1. Nah, pos. Nah, kita lakukan substitusi batas-batas. Di sini kita masukin aja 1 per 4 dikurangi 1 per 6 karena sisanya 0 di bakal 0. Nah, kita coba cari nilainya itu 6 dikurangi 4 per 24 yaitu 2 per 24 atau 1 per 12. Nah, nilai integralnya 1 per 12. Karena ini terlalu panjang, kita hapus terlebih dahulu ya, bahwa nilai hasil kali dalam dari U3 dengan B2 yaitu 1 per 12. Kita hapus. Nah, kita tuliskan sini nilainya 1 per 12. Selanjutnya kita nyari panjang dari B2 kuadratkan. Kuadratkan, akarnya hilang, jadi hasil kali dalam dirinya sendiri B2 yaitu ini X min setengah dengan X min setengah. Sekali kita integralkan integral 1 X min setengah X. Nah, ini bisa dioperasikan terlebih dahulu. Oke, kita lakukan perkalian ulangi ya, biasa seperti itu. Nah, X dikali X itu kita integral dari X kuadrat terus dikurangi per 2X terus dikurangi per 2X juga menjadi min 2 per 2
X berarti min X ya, maksudnya min X. Terus kita kalikan plus 1/4 X. Gitu. Kita integralkan karena ini menjadi integral per bagian, jadi kita lakukan integral satu-satu. Yang pertama menjadi 1/3 X pangkat 3 kurangi 1/2 X kuadrat ditambah 1/4 X dengan batas 1/0. Oke, ini cuma langsung substitusi aja ya pada dalam sini. Hasilnya menjadi 1 dipangkat 3 1, nanti langsung 1/3 dikurangi 1/2 tambah 1/4. Nah, sini batas bawahnya 0, sudah kali sesuatu yang dikalikan dengan 0 pasti 0 ya. Oke, kita bisa mengoperasikan pecahan ini, samakan dulu penduduknya menjadi 12 semua. Yang ini menjadi 12 dikali 4 plus kali 4. Yang ini kali 6, atasnya kali 6. Yang ini 4 dikali 3 menjadi 12, yang atasnya dikali 3 juga. Nah yang ini jadi 4 dikurangi 6 ditambah 3 yaitu 1/12. Ternyata hasilnya sama ya. Oke, kita dapat bahwa dari perkalian hasil kali dalam di 2 dengan dirinya sendiri itu tetap di per 12. Kita hapus dulu karena di sini sangat memenuhi papan tulis. Kita coba tuliskan di sini 1/12. Nah, kita sudah menemukan nilainya, tapi belum beres karena kita harus mensubstitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus sini. Oke, coba masukkan. Itu di sini ada 3 yang dicari. Dengan U3 apa? U3 adalah X kuadrat. X kuadrat terus dikurangi. Nah, hasil kali dalam nih, hasil kali dalam U3 dengan I1 yaitu X kuadrat dengan 1 nilainya adalah ini sudah dapat ya 1/3. Oke, sini 1/3 per panjang dari 1 itu adalah 1. Sini tuliskan 1 karena dibagi 1. Ya, kita langsung tulis saja 1/3 dikali dengan I1 itu adalah 1. Oke. Dan ini cukup segini karena dikali 1. Terus dikurangi dengan hasil kali dalam U3 dengan I2. 3 dengan I2 yaitu nilainya 1/12. Nah, per dengan panjang I2 dikuadratkan, kita dapat juga ini 1/12 dikali dengan I2. I2 adalah ini X kali dengan X ini 1/2. Yang ini bisa dicoret jadi 1. Nah, dapat nih nilai P3-nya. P3 yaitu X kuadrat sekitar dikurangi 1/3 dikurangi X kurangi setengah. Nah, ini ada yang bisa kita operasikan ya. Ini minus 1/3 dikurangi setengah. Oke, kita operasikan di sini. Minus 1/3 setengah pertambahan minus 2 minus 3. Jadi minus 4. Ini adalah minus 5 ya. Jadi kita dapat dari X minus 5/6. Nah, ini dia nilai dari B3. Oke. Kita sudah melakukan program proses Gram Smith untuk
mendapatkan basis yang ortogonal. Di sini masih basisnya kita dapat ortogonal. Kita dapat nilai P1 adalah 1, P2 adalah X minus setengah, dan P3 adalah X kuadrat minus X dikurangi 3/6. Nah, di soal kita harus mendapatkan basis yang ortonormal, di mana basis yang ortonormal itu kita dapat dengan cara menormalisasi nilai-nilai dari basis yang ortogonal. Jadi sederhananya kita harus menormalisasi nilai dari P1, P2, dan P3. Ini kita hapus ya terlebih dahulu. Nah, kita hapus. Bentar, saya berikan terlebih dahulu nilai dari P2 adalah X minus 1, jadi P3 X kuadrat minus X minus 1. Nah, ini adalah basis-basis yang ortogonal. Kita harus menormalisasi terlebih dahulu. Kita coba menormalisasi P1 dengan cara ini adalah tahapan normalisasi P1 dengan panjangnya, dengan panjang dirinya sendiri. Nah, dimana ini adalah kita cari terlebih dahulu ya, yang dari P1 itu adalah akar dari hasil kali dalam 1 dengan 1. Nah, di sini kita langsung masuk ke definisi soal. Berarti di dalam akar ada integral dari 0 sampai 1 dari 1 X. Nah, yang ini lakukan terlebih dahulu. Berarti adalah akar 1 nilainya adalah 1. Nah, di sini 1/1 nilainya 1. Nilai dari P1 selanjutnya kita harus menormalisasi P2. Nah, kita di sini P2 dinormalisasi dengan cara P2 dibagi dengan panjang dirinya sendiri, di mana ini didefinisikan sebagai akar hasil kali dalam P2 dan kita dapat dengan dirinya sendiri. Nah, panjang ya ini. Nomor 1 ini X minus setengah kali X minus X. Nah, kita coba lagi ya, karena yang tadi sudah dihapus. Ini nilainya adalah akar dari integral 1 X kuadrat minus X plus 1/4 X. Kita selanjutnya integralkan terlebih dahulu. X kuadrat menjadi 1/3 sama 3 berarti ini 1/2 X kuadrat ditambah 1/4 1 sampai 0. Nah, ini nilainya 1/3 dikurangi setengah ditambah 1/4. Nilainya adalah yang aja 12. Berarti nilainya nilai 12 tambah 3 plus 3. Berarti ini dapat 1/12. Nah, yang ini kan tadi nilainya udah dapat nih, akar 1/4
Nah, dan akar 4-nya itu nilainya ada 2 akar 3. Nah, ini ya. Oke, ini bisa naik ke atas X dalam kurung setengah per 2 akar 3. Nah, selanjutnya ini bisa menjadi 2X dikurangi 1 akar 3. Nah, boleh juga dimasuk. Nah, tapi itu ya seperti itu. Ini hasilnya ya 2X 1 kali akar 3. Kita cuma akan masuk dulu. Nah, seperti ya. Oke. Baik, selanjutnya kita menormalisasi nilai dari P3. Kita coba normalisasi dengan cara P3 dibagi dengan panjang dari P3. Ini definisi yang ini sama ya, yaitu kita tuliskan atas P3 per P3. Nah, yang ini itu adalah akar dari perkalian hasil kali dalam P3 dengan dirinya sendiri, yaitu ini ya, X kuadrat kurang X 5 kuadrat. Oke, seperti itu. Berarti kita harus melakukan integral dari ini. Oke, kita coba integralkan terlebih dahulu. Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dikurangi X kali 5 kuadrat dikuadratkan karena dikali dengan dirinya sendiri. Nah, yang ini langsung aja ya, di sini hasilnya yaitu integral dari 0 sampai 1. Karena ini kuadratkan, kita coba kuadratkan ya. Ini ada 36 X pangkat 4 dikurangi dengan 72 X pangkat 3 dikurangi dengan 24 X kuadrat ditambah dengan 60 X plus 25. Wow, ini cukup panjang ya. Ini maksudnya. Terus yang ini ada 6 ya, tadi harusnya 6-nya dikeluarin ini. Tadi harusnya 6 dikeluarkan atau dikali 6 semua, ini dikali 6 semua, jadi 6 di sini 6 kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5 gitu. Terus di sini ada 35. Nah, teman-teman bolehlah mencoba. Nah, karena di sini cukup panjang ya, teman-teman bisa bantu saya mengerjakan. Dan ini saya mau mengerjakan langsung kepada hasilnya di bagian ini, karena di sini cukup panjang juga. Nah, di sini adalah hasilnya adalah akar dari 181 per 180. Nah, dapat nih, ternyata ini adalah V3. Kita coba masukkan nilainya sini. V3 adalah X kuadrat minus X dikurangi minus 5 per 6 per dari akar 181 per 180. Nah, karena di sini ada akarnya, tapi kita bisa memecah gitu. Di sini ada bilangan 180. Nah, 180 itu merupakan hasil dari perkalian dari 9 bersama 20, dan 20 sendiri adalah hasil dari perkalian 5 dikali 4. Kita coba tulis supaya lebih jelas apa yang saya katakan. X kurangi 5 per 6. Akar dari 181 per, ini bisa juga ya, ini satu-satu nih. Jadi akar 181 per akar dari 9 dikali 5 dikali 4. Ini ada hasilnya kan, akar 9 yaitu 3 dan akar 4 yaitu 2 hasilnya. Oke, kita coba tulis
93 dikali 2. 3 dikali 2 yaitu 6, berarti 6 jadi akar 5. Nah, ini kita operasikan lagi menjadi sebuah perkalian, tetapi dengan cara mengganti penyebut dan pembilang bertukar tempat. Coba di sini x kuadrat minus x minus 5 pada 6 dikali dengan 6 kali akar per 5 kan 181. Nah, kita coba kali ini. Kita coba biar enak bentuknya, kita coba kalikan, kita ambil yang enamnya saja sama akar. Maaf, di sini ada akar. Nah, yang karena di sini perkalian kemudian kita bisa nggak membawa si nilai akar 5, boleh-boleh saja ya seperti itu. Kita coba ya mengambil 6-nya saja sama akar 181 untuk mengkalikan ke dalam x kuadrat minus x dikurangi 5 per 6. Kita coba nih. Berarti ini menjadi 6 x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Nah, kan jadi bagus itu seperti itu. Nah, yang ini hasilnya nih. Kita langsung ke sini bisa 181. Nah, kali akar 5. Nah, seperti itu. Atau kita bisa udah seperti itu ya. Nah, ini dia hasil dari normalisasi V3. Oke. Kita dapat hasilnya. Di sini kita coba bereskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini kita coba bereskan terlebih dahulu ya kalau yang kedua. Nah, yang ini V2 yaitu tadi apa? Yang di sini V2 ini adalah 2x akar 3 dikurangi akar 3. Nah, ini bisa menjadi 2x dikurangi 1 kali akar 3, bisa juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah 6x kuadrat dikurangi 6x minus 5 per 181 kali akar 5. Oke, seperti itu. Kita asumsikan si hasil normalisasi tersebut menjadi sebuah nilai yang baru, yaitu adalah V1. Berarti hasil menormalisasi V1 adalah 1. Terus ada V2, kita harus kembali V2 berarti yang V2 yang dinormalisasikan itu 2x 1 kali akar 3, dan ada nilai dari V3 yaitu ini bukannya dari sini. Jadi ini merupakan basis-basis yang ortonormal. Ini adalah hasil basis yang ortonormal karena kita sudah menormalisasi. Jadi di video kita kali ini saya telah melakukan sebuah transformasi dari basis standar ke dalam menjadi basis yang ortonormal dengan proses yang pertama saya melakukan transformasi dulu ke dalam bentuk yang ortogonal dengan cara melakukan proses Gram-Schmidt. Nah, setelah mendapatkan bentuk yang ortogonal dari masing-masing V1, V2, V3, saya melakukan normalisasi terhadap V1, V2, dan V3 untuk mendapatkan basis yang ortonormal. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.